Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Melvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal bab sentrifugasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut. Oke, di soal pertama, di sini kita diberikan eh, apa namanya informasi kalau kita mau mensentrifugasi suatu misalnya botol Falcon gitu ya di alat sentrifugal lab. Nah, eh, di sini kita diberi keterangan kalau eh, jarak antara pusat rotasi dengan permukaan cairan itu 3 cm dan dari bawah cairan ke pusat rotasi itu 10 cm. Terus kita disuruh memberi asumsi kalau si padatannya ini berupa sel ragi itu 8 mikrometer, densitasnya itu 1,05 gram per centimeter kubik, dan eh, sifat fisik fluidanya itu mendekati dengan air murni. Dan juga kecepatan rotasinya itu 500 rpm. Kira-kira berapa lama untuk eh, menseparasi secara utuh? Oke, pertama kita harus tahu tahu dulu gimana sih bentuk dari si alat sentrifugal ini. Oke, jadi biar kebayang, maaf. Oke, jadi biar kebayang, jadi alatnya itu di sini ada pusat rotasi, terus di sini ada sampel kita. Ya, ada sampel kita di sini. Dan terus di sini ada apa? Cairannya di sini. Nah, nanti kalau yang dimaksud adalah 3 cm dari pusat rotasi ke permukaan cairan itu ini. 3 cm itu ini. Oke. Terus yang dimaksud tuh apa namanya? Dari berdasar cairan ke pusat rotasi itu ini. 10 cm itu ini. Ya. Jadi kalau gitu, bisa dong sebenarnya kita gambar ini jadi lebih simple lagi. Yaitu kita gambarnya sebagai segitiga. Siku-siku di mana apa namanya? Ini tuh ini pusat rotasi, ini tuh sampel kita ya. 3 cm itu dari sini ke sini dan 10 cm itu dari sini ke sini gitu. Jadi ini permukaan cairan, ini adalah bottom dari si sampel kita. Dan ini theta, yaitu kemiringan dari si alat sentrifuganya. Nah, oke, dari sini kita bisa dapat korelasi bahwa eh, radius bawah ya RC per R0 ya itu sama dengan 10/3 gitu. Oke, next adalah kita tadi dapat beberapa informasi ya. Eh, ini misalnya kayak diameter dari si sel raginya itu 8 mikrometer dan sebagainya. Nah, ini sudah aku tuliskan beberapa parameternya dan ini kalau misalnya kalian menemukan soal bioseparasi, yang biasa aku lakukan itu adalah aku ubah bentuknya ke bentuk SI. Kenapa gitu? Biar gampang sebenarnya. Biar gampang supaya kalian kerjainnya. Ya, biar nggak bingung. Karena di buku Belter terutama, itu satunya yang campur banget. Ada satuan CGS, ada satuan British Unit, dan sebagainya ya. Jadi biar gampang, pakailah satuan SI. Oke, jadi kita kalau ubah, diameter selnya itu 8 kali 10 mm, Rosenya itu 1050 kg per meter kubik, Ronolnya itu 1000 kilo per meter kubik, viskositasnya itu 10 × 3 PAS, omeganya itu 500 rpm, atau kalau kita konversi itu kita harus kalikan 2 pi per 60, jadinya 52,36 meter per second gitu. Nah, terus kita di sini suruh cari waktu ya. Nah, kira-kira persamaan apa yang paling bagus untuk dipakai? Kita gunakan persamaan eh, ini ya, sentrifugasi ya, laju sentrifugasi. Jadi
dr per dt atau apa namanya laju si partikelnya bergerak dari apa namanya pusat radial ke ini ya, di pusat, sorry, dari eh, atas ke bawah, sini ke sini, itu adalah ini VW, V omega. Nah, kalau V omega, tadi kalian ingat, itu adalah D kuadrat per 18 mu kali rho S min rho 0 kali omega kuadrat kali R. Nah, ini kita bisa integrasikan ya. R ini kita pindah ruas, jadi ke sana kan dr per R, terus habis itu dt-nya kita pindah ruas ke sini, jadinya d kuadrat dan sebagainya ini kali dt. Kita integrasikan, kalau 1 per R dr itu jadi ln R C per R0 gitu ya. Yang bawah dibagi yang permukaan. Sama dengan D kuadrat per 18 mu rho S min rho 0 kali T kali omega kuadrat. Jadinya kalau kita tulis ulang, jadinya T sama dengan ln RC per R0 kali 18 mu per D kuadrat kali rho S min rho 0 kali omega kuadrat. Yang dimana kalau kita masukin kan jadinya ln 10 per 3 kali 18 kali 10 minus 3 dibagi 8 kali 10 minus 6 kuadrat kali 50 kali 52,36 kuadrat alias 2470 sekon atau 41,2 menit. Nah, kalau kalian bandingin sama buku Belter, ini kan kalau di Belter 2500 sekon. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dia dari pembulatan sebetulnya. Gitu. Jadi, nggak beda jauh dari hasil ini, gitu ya. Oke, jadi gitu langkah pengerjaannya. Jadi intinya gunakan rumus untuk eh, kecepatan sentrifugal. Oke, soal kedua. Di sini kita sekarang ke alat tubular bowl sentrifuga ya. Jadi di sini kita punya insert radius 12,7 cm, panjang dari si tubular bowl-nya 73 cm, kecepatannya R16.000 rpm, volumetric capacity atau debitnya itu 200 liter per jam. Terus dari situ kita harus hitung VG dan hitung berapa debit kalau misalnya diubah uh, ukuran partikelnya jadi 2 kali diameter awal dan viskositasnya jadi 4 kali ya. Nah, sama seperti soal tadi kita tulis ulang. Kita tulis dulu beberapa parameter yang penting yang kita diberitahu. Pertama R. Nah, di sini kenapa aku tulis R bukan RI? Karena kita nggak dikasih tahu kan buat R apa diameter dari si tubular bowl-nya. Kita hanya diberitahu inner radius-nya doang. Jadi kita bisa asumsikan inner radius-nya adalah jari-jari rata-rata untuk si partikelnya bergerak dari pusat ke dinding gitu. Nah, itu adalah 0,127 meter gitu ya, karena 12,7 cm. Kemudian buat L-nya itu dia 73 cm atau 0,73 meter. Next, omeganya itu dia 1000 rpm atau 16.000 ya, sorry, 16.000 rpm. Kalau kita konversi jadi meter per second jadi 1675,5 meter per second. Nah, kalau debitnya itu 200 liter per jam, jadi kalau kita konversi ke SI jadi 5,56 kali 10 power minus 5 meter kubik per second. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung berapa apa namanya settling velocity-nya. Jadi settling velocity kalau kalian ingat itu adalah Q per sigma. Kenapa? Karena Q atau debit itu adalah settling velocity kali sigma factor. Jadinya settling velocity adalah debit dibagi sigma factor, dan sigma factornya kalau ini kita nggak tahu ya, harus cari tahu dulu, adalah 2pi L kali R kuadrat kali omega kuadrat per G. Jadi kalian tinggal masukin rumus aja, jadi ketemu sigma itu 21170,45 meter kuadrat. Jadi kalau dimasukkan ke sini menghasilkan 2,63 kali 10 minus 9 meter per second atau 2,63 kali 10 minus 7 cm per second. Ya, jadi ini jawabannya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok jawabannya beda sama buku Belter? Nah, karena kalau di buku Belter itu dia ada beberapa ini ya,
dia pertama menggunakan satuannya CGS. Kedua, dia ada beberapa pembulatan. Jadinya hasil yang diperoleh di sini sama di Belter agak beda gitu. Tapi kalau kalian di ujian Pak Ucup sebetulnya, sorry Pak Yusuf itu harus ini ya, maksudnya seorde. Cukup dengan seorde itu udah oke sih harusnya. Tidak disalahkan sama beliau. Seperti itu ya. Oke, B, kita disuruh cari debit yang eh, termodifikasi ya, si diameter partikel dan viskositasnya. Jadi untuk itu kita gunakan eh, korelasi yang tadi ya, Q sama dengan sigma vektor kali VG ya. Terus kita bandingkan antara debit yang lama sama debit yang baru. Oke, nah perlu jadi catatan ini. Jadi kalau misalnya kalian punya sentrifuga dan kalian mau operasikan di alat yang sama, sigma vektornya tidak berubah karena ini adalah parameter dari alat. Jadi kalau alatnya kalian yang pakai itu sama, tapi kalian beda sampelnya, itu tidak masalah. Sigma vektornya bakal konstan. Kecuali kalian memakai alat yang berbeda, itu pasti sigma vektornya akan berubah juga gitu. Jadi tidak akan berubah kalau partikelnya itu diubah atau sifat si sampelnya diubah. Jadi kita bisa coret ya si sigma vektornya. Nah, selanjutnya di sini hanya tersisa VG doang ya. Nah, si VG ini kalau kita jabarkan, kalau kalian ingat tadi rumusnya kan VG sama dengan D kuadrat per 18 mu rho S min rho kali G. Nah, si G, rho S sama rho ini nggak berubah. Tapi yang berubah itu cuma D sama mu doang. Nah, si D-nya itu berubah jadi setengah kali. Dia berubah jadi setengah kali dari yang awal, karena dikecilkan ya ukurannya, sama si mu-nya itu diubah jadi 4 kali lipat. Gitu. Nah, jadinya dia kalau kita hitung ulang berarti kan 4 per setengah kuadrat gitu. Jadi 4 per seperempat atau 16. Jadi Q aksen itu 1 per 16 dari Q atau debit yang baru itu adalah 1/16 dari debit yang lama. Jadi kita hanya membutuhkan 12,53 liter per jam untuk memperoleh waktu sentrifugasi yang sama apabila si partikelnya itu dikecilkan ukurannya dan ditingkatkan viskositasnya untuk si larutan umpannya. Nah, maksudnya apa sih artinya? Implikasinya itu kalau misalnya kita mau ngecilin ukuran partikel, kita bakal jadi lebih sulit sentrifugasinya. Gitu. Jadi lebih sulit sentrifugasinya, alhasil debit yang kita masukin itu pasti akan menjadi lebih kecil daripada debit yang seharusnya gitu. Karena tadi kalau kita gunakan debit yang besar, persen recovery kita akan menjadi lebih rendah, alias larutnya masih cenderung tersuspensi gitu antara padat dan cairan, belum terpisah 100% gitu. Jadi supaya apa namanya waktu sentrifugasi itu tidak meningkat, maka kita perlu turunkan debitnya gitu. Makanya kan di sini debitnya akan menurun gitu. Menurunnya 1/16 kali bahkan. Ya, jadi itu intinya. Oke, next soal nomor 3. Di sini kita ceritanya sama pakai tubular bowl. Kita punya sel ukurannya itu 0,5 mikrometer sferis ya. Dan densitasnya itu 1,1 gram per sentimeter kubik. Kecepatan putaran 5.000 rpm, diameter bowlnya 10 cm, dan panjang bowlnya 100 cm. Outlet openingnya itu 4 cm. Kita disuruh cari debitnya. Oke, pertama-tama kita tulis dulu semua parameternya yang diberitahu. Pertama kan jari-jari si selnya itu 0,5 mikro harus diubah jadi bentuk D ya, diameter 1 mikron atau 10⁻�6 meter ya. Ubah jadi bentuk SI, rho S-nya sama omega D0 L dan D1-nya masing-masing jadi kayak gini 1.100 kilo per meter kubik, terus 5.000 rpm jadi 523,6 meter per second. Eh, Diameter si apa tubular bowl-nya itu 0,05 meter, panjangnya itu 1 meter, dan diameter innernya itu 0,02 meter. Terus rho 0-nya itu 1000 meter
1000 kilogram per meter kubik dan eh, viskositasnya 1 MPa. Kenapa? Karena dia nggak beritahu kan buat sifat fisik fluidanya. Jadi kita asumsikan dia adalah air gitu ya. Sifat fisiknya air. Jadi densitasnya itu seperti air 1 gram per sentimeter kubik dan viskositasnya juga 0,1 centripoise atau 1 milipascal alias 10⁻³ PaS. Oke, selanjutnya kita harus cari Q, ya kan? Nah, si Q itu yang pakai rumus yang tadi, VG kali sigma factor. Jadi kita harus hitung dulu buat VG-nya, yaitu D kuadrat per 18 mu kali rho S min rho 0 kali G. Jadi kita masukkan yang kita tahu, kayak 10⁻⁻6 kita kuadratkan jadi 10⁻12. Terus 18 kali mu, mu-nya kan tadi 10⁻³ PaS ya, kalikan selisih antara densitas si padatannya sama si cairan eh, suspensinya itu jadinya 100 ya kali 9,81 dan diperoleh kecepatan sedimentasinya itu adalah 5,45 kali 10⁻8 meter per second. Selanjutnya untuk sigma faktornya di sini kita bisa gunakan persamaan ini ya. Jadi PL kali pakai persamaan utama ya. PL kali R0 kuadrat min R1 kuadrat kali omega kuadrat per G ln R0 per R1. Nah, ini kenapa kok nggak pakai yang persamaan tadi, yang ini? Kenapa nggak pakai yang ini? Karena dia, kalau yang ini kan R-nya itu dia menggunakan rata-rata ya asumsinya ya. Nah, dia menggunakan rata-rata. Sementara di sini kita diberitahu berapa jari-jari outer sama innernya dari si tubular ball-nya ini. Sehingga kita harus gunakan persamaan utamanya. Jadi jangan pakai persamaan yang singkat ya tadi ya. Karena asumsinya nggak berlaku. Nah, untuk itu kita bisa masukkan beberapa parameter seperti L, R0, dan R1, dan omeganya. Menghasilkan sigma faktornya itu 201,22 meter persegi. Nah, jadi kalau dari sini, gampang. Kita tinggal kalikan aja antara ini sama ini. Jadinya VG kali sigma faktor itu adalah 1,097 kali 5 meter kubik per second. Ya, bentuk SI ini. Dan kalau bentuknya soal itu, dia mau liter per menit. Jadi tinggal dikali sama 1000 dikali 60. Jadi 0,66 liter per menit. Seperti itu. Jadi caranya intinya gunakan rumus yang tadi ya, VG kali sigma factor. Nah, sigma factornya jadi catatan itu jangan pakai rumus yang singkat, tapi pakai rumus utama yang ada R0 sama R1-nya. Gitu. Jadi hati-hati. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita meninjau decentrifugation ya. Nah, untuk decentrifugation, di sini kita diberitahu settling sedimentation velocity-nya itu 1,07 kali 10⁻4 cm per second alias 1,07 kali 10⁻6 meter per second. Banyak disknya itu 80, sudut antara disknya itu 40 derajat, dan radius outernya itu 15,7 cm dan innernya itu 6 cm. Sementara kecepatan putarannya itu 6000 rpm atau 628,32 meter per second. Kita disuruh cari Q-nya. Nah, ini sekali lagi cukup straightforward ya. Kan bisa langsung aja gunakan rumus Q sama dengan VG kali sigma faktor. Nah, sigma faktornya itu yang perlu kalian cari. Nah, karena berbeda sama tubular, kita harus gunakan sigma factor yang khusus untuk disk. Nah, itu adalah ini, 2pi kali n kali omega kuadrat per 3G kali R0/3 min R1/3 kali cot theta. Di mana 2pi kali 80 kali 628,32 ya, yang omeganya itu, kuadrat kali 0,157 min 0,063. 0,06 semua kali. Nah, ini kalau kalian di kalkulator, hati-hati ya. Ini bukan kuadrat tapi pangkat 3. Sama satu lagi, si cot ini tuh dia nggak ada kan di kalkulator ya. Eh, ya kalkulator rata-rata nggak ada cot, adanya tuh tan. Jadi kalau kalian di kalkulator langsung pakai 1 per tan ya. Jadi jangan pakai cot.
apa ya, maksudnya pakai 1/tan aja. Jadi jangan bingung. Sama satu lagi, kalau di kalkulator itu kalian itu modenya jangan pakai radian ya, pakai yang degrees gitu. Karena pasti beda hasilnya kalau pakai radian sama degrees. Oke, sama dikali 1/3 kali G, 9,81. Diperoleh sigma faktornya itu ini, 29361,9 meter persegi. Tinggal dikalikan dengan settling velocity atau sedimentation velocity, menghasilkan 30, sorry, awalnya 0,03 meter kubik per second, tapi kalau diubah bentuk liter per second jadi 30 liter per second gitu. Oke, jadi cukup straightforward ya buat nomor 4 ini. Jadi ini gunakan rumus untuk yang disk sentrifuga. Oke, nomor 5. Di sini kita mulai ke arah yang ini ya, filtration centrifugation. Jadi kita diberi parameter V, konsentrasi, waktu, area, delta P, rho C sama rho 0. Dari apa namanya, filtrasi ya, bukan sentrifugasi ya, filtrasi di skala laboratorium. Nah, dari skala laboratorium ini dia mau tingkatin ke skala yang lebih besar atau scale up gitu, ke 16.000, 1,6 meter kubik dari 250 mili. Nah, itu gimana? Pertama, kita cari dulu yang skala lab. Nah, kalau skala lab, kita bisa gunakan rumus filtrasi yang seperti biasanya ya. Itu T sama dengan mu alfa rho 0 per 2 delta P kali V per A kuadrat. Nah, si T-nya itu kita tahu tadi 1920 sekon sama dengan mu alfa kali 16 per 2 kali 10⁻5 kali V-nya tadi 2,5 kali 10⁻⁴ per 8,3 kali 10⁻⁴. Terus kita bisa cari mu alfanya itu sama dengan 2,67 kali 10⁻8 ya. Satuannya di sini aku lupa, bisa kalian cari sendiri ya. Nah, itu buat skala lab. Nah, sekarang gimana kalau kita mau scale upin? Nah, itu cukup simple. Kita bisa pakai dua pendekatan, pakai dua langkah. Pertama, kita tentukan dulu RC-nya. Nah, kalau di persamaan utamanya, itu kan dia RC nggak dikasih tahu ya. Kita nggak tahu RC-nya. Dan kita nggak tahu mu sama alfanya. Maka kita harus cari dulu kan tadi, mu sama alfa sama sekarang RC gitu. Karena sisanya udah tahu, kecuali dua hal itu. Nah, buat cari RC, kita gunakan persamaan yang massa tadi itu. Kalau massa kotoran, itu dia bisa ditinjau dari eh, densitas si cairannya dikalikan dengan volume gitu. Densitas cairan itu maksudnya itu kilo kotoran per meter kubik cairan umpan gitu. Kalau satu lagi kita bisa pakai pendekatan rho C pi R0 kuadrat min RC kuadrat kali L. Nah, dengan catatan rho C itu adalah kilogram kotoran dibagi dengan meter kubik kotoran gitu. Makanya ini itu sebenarnya adalah volume dari kotoran gitu. Volume kotoran kali densitas dihasilkan. RC-nya di sini tuh 0,493 meter ya. Oke, sekarang lanjut T. T tadi kan kalau kalian ingat di rumusnya centrifugation filtration itu mu alfa rho C kali RC kuadrat per 2 rho 0 omega kuadrat kali R0 kuadrat min R1 kuadrat kali R0 per RC kuadrat min 1 min 2 ln R0 per RC. Jadi kita bisa masukkan semua parameternya ke sini ya. Hati-hati kalkulator karena ini lumayan banyak ya angka yang dimasukin. Kurang lebih hasilnya itu akan jadi 5-10 sekon. Atau kalau dihitung lagi itu 8,5 menit gitu ya. Oke, jadi intinya dia butuh 8,5 menit untuk memisahkan 1600
eh, liter suspensi gitu antara padatan dan cairan. Oke, seperti itu buat nomor 5. Dan terakhir kita lihat di nomor 6. Sebenarnya di nomor ini tuh kita mau fokusnya ke ini ya, separasi tubular bowl. Tapi di kasus ini sebenarnya kita dikasihnya parameter baru yaitu yield ya. Nah, di kasus pertama dia dengan 5 liter per menit itu menghasilkan 50% recovery untuk si padatannya. Dan kecepatan putarannya pun 6.000 RPM. Jadi seperti biasa, ini kita ubah ke bentuk SI ya. Lalu kita di A, kita mau meningkatkan yieldnya jadi 95%. Itu gimana caranya? Kita ubah debitnya menjadi seberapa? Nah, untuk itu kita gunakan persamaan ini. Jadi ini persamaannya tidak ada ya di yang tadi, tapi korelasinya cukup dari logika bahwa eh, massa dari si bioproduknya ini tidak bakal berubah kalau misalnya kita mau pakai berapapun. Jadi eh, kalau kita mau 50% yield berarti eh, Q-nya 5 liter per menit. Ini aku nggak langsung aja ya pakai satunya dia 5 liter per menit sama dengan eh, yield yang kita harapkan 0,95 kali debit yang baru. Nah, debit yang baru adalah 2,5 per 0,95 alias 2,63 liter per menit. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau menggunakan sentrifuga yang sama, tapi kita mau meningkatkan yield, maka debitnya harus dikurangin gitu. Debitnya harus dikurangin. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita memberikan debit yang banyak, tapi ukuran alat sentrifuganya itu sama aja, berarti pemisahan padatan dan cairan itu menjadi kurang efektif gitu. Jadi kalau kita memberikan efektivitas, maka kita sebaiknya turunkan volumenya yang kita umpankan ke sentrifuga kita supaya dalam waktu yang sama kita bisa memperoleh pemisahan yang lebih baik gitu. Oke, itu buat soal A. Sekarang buat soal B, kita disuruh cari kecepatan sedimentasi yang baru apabila kecepatan rotasinya diubah 2 kali lipat gitu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya kita bisa gunakan persamaan yang sama yaitu VG sama dengan D kuadrat per 18 mu kali rho S min rho kali G. Gitu kan? Nah, kalau kayak gitu kita bisa lihat di sini rho S sama rho sama G-nya pasti kan dia konstan ya. Sorry. Eh, si G-nya itu kalau dia sedimentasi itu akselerasinya didorong oleh gravitasi. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada kecepatan sentrifugal, maka akselerasi ini bisa berubah menjadi ini, kita tulis ulang menjadi omega kuadrat kali R gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, makanya hubungannya tuh kecepatan sedimentasi itu korelasinya tuh positif terhadap omega gitu, kecepatan putaran. Artinya VG ini sama dengan omega kuadrat gitu ya. Sebanding dengan omega kuadrat. Jadi kalau kita rasiokan VG aksen itu sama dengan omega aksen kuadrat per VG ini sama dengan per omega kuadrat. Jadinya bisa kita tulis ulang. Kita masukin ya. Omega aksennya itu 2 kan. Berarti 2-nya ini dikuadratkan jadi 4. Jadinya kecepatan sedimentasi yang baru itu adalah 4 kali dari kecepatan sedimentasi awal. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau mempercepat sedimentasi kita di sentrifuga, maka kita tingkatin aja kecepatan putaran dari sentrifuganya itu, ya kan? Jadi kalau kalian misalnya nanti nge-lab nih di RH1 atau di mana, kalian mau cepetin pemisahan antara cairan dan padatannya, ya udah kalian tinggal tingkatin aja kecepatan putarannya mungkin dari let's say 2000 RPM jadi misalnya
10.000 RPM gitu. Pasti apa namanya pemisahannya akan jadi lebih baik dan waktu fil waktu sentrifugasinya pun jadi lebih singkat kayak gitu. Karena tadi VG ini dia bahkan kuadrat ya, kuadrat kali apa namanya eh, meningkat gitu. Kalau kalian tingkatkan kecepatan putaran. Oke, jadi seperti itu buat soal nomor 6. Oke, mungkin itu cukup sekian buat tutorial kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau hal yang mau ditanyakan, boleh chat di kolom komentar atau PC aku di line. Oke, terima kasih.